Itu yang mensyaratkan kitab sezaman siapa? Kan kamu sendiri yang kamu bikin. Itu ijtihad kamu yang goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana dalam video tersebut Abuya Muhyiddin kembali menanggapi sedikit masalah tentang polemik nasab Ba'lawi. Lantas bagaimana tanggapannya? Langsung saja kita simak videonya. Disebut Habib bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa 1000 tahun yang lalu ulama mujtahidnya banyak, walinya banyak, ahli kasyafnya banyak, malah tidak ada yang membatalkan? Kalau memang mau mensucikan nasab Nabi dari orang-orang pendusta yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, yang mana dosa besar mengaku-ngaku sebagai keturunan seseorang padahal bukan, pasti akan diperangi, pasti akan diinkari oleh para ulama di masa itu. Bayangkan 1000 tahun yang lalu. Dan ulama mujtahidnya banyak. Kenapa nggak ada yang mengingkari? Kenapa nggak ada yang memerangi? Justru jawabannya dikarenakan beliau-beliau sangat tahu. Ingat, dikarenakan keilmuannya sangat luas. Kenapa sekarang banyak kiai ulama yang terkontaminasi? Dikarenakan keilmuannya masih kurang. Itu harusnya matematikanya seperti itu. Bukan menyalahkan yang sudah di atas 1000 tahun, bukan. Ya. Terus menuding fiktif kepada Imam Ubaidillah, kan? Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau saudara-saudara kita dari kaum Wahabi membatalkan, pantas, wajar, ya. Ya biarkan saja mereka membatalkan, tapi ulama ahli sunnah wal jamaah umat Islam yang berasaskan manhaj ahlu sunnah wal jamaah jangan ikut-ikutan percaya. Makanya ya, yang membatalkan itu mengkopi dalilnya dari dalil-dalil ulama Wahabi. Nggak bisa kalau dalil-dalil ulama ahli sunnah wal jamaah yang mana coba? Coba cari, ada ulama ahli sunnah wal jamaah yang betul-betul membatalkan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau dibilang oh mereka itu baik sangka, ya kenapa ente nggak mau baik sangka? Bukankah buruk sangka itu dosa besar? Kenapa kamu sebagai muslim, apalagi kiai, apalagi ulama, tidak mau baik sangka? Kenapa? Padahal Nabi sudah mengatakan khislatani, ada 2 perkara, artinya 2 sifat, 2 akhlak, yang mana laisa fauqahuma ya minasyarr, tidak ada keburukan yang lebih daripada 2 sifat itu. Apa kata Nabi? Suudzon billah wa suudzon biibadillah, buruk sangka kepada Allah, buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Ini para habaib ini banyak sekali walinya, banyak sekali ulamanya, banyak sekali mujtahidnya, dan diambil riwayatnya, dijadikan guru oleh para ulama-ulama ya, termasuk dari Nusantara. Fahami oleh kita semuanya. Di mana coba baik sangka itu kamu letakkan? Di jidat, di lutut. Baik sangka kamu itu di mana diletakkan? Kalau memang dianggap itu adalah husnudzon, baik sangka, ya harus dong baik sangka. Kenapa kamu buruk sangka? Terus kalau kamu mengatakan oh ini sarai, bukan sangkaan, bukan dzon tapi yakin, tidak mungkin ini masuk kepada yakiniyat. Tidak mungkin ini masuk kepada yakin, nggak mungkin. Kenapa kamu tidak ada di zaman Imam Ubaidillah kok? Kenapa kamu bisa menghakimi Imam Ubaidillah? Kamu ada nggak di zaman Imam Ubaidillah bahwa Ubaidillah itu bukan putranya Imam Ahmad? Enggak ada. Kalau nggak ada berarti penghakiman kamu itu sangat jauh sekali. Tidak mungkin kamu menghakimi dengan dasar yakiniyat. Nanti kamu juga dasarnya adalah dzon, sangka. Menurut kamu sangka berat kamu, tapi kamu mah nanti sangka dzon kamu menjadi menjadi jelek. Kalau dzonnya ulama menjadi baik, gitu kan? Menjadi husnudzon. Coba siapa yang bisa mengatakan ini qat'i?
bahwasanya nasabah alawi itu batal, itu qot'i, pasti dari mana? Kan itu goblok lagi nanti. Apalagi kalau dimunculkan dari seorang kiai. Jadi kiai apa namanya? Kiai goblok nantinya. Jangan memperlihatkan kegoblogan pemikiran, kegoblogan pemahaman. Kan malu kita. Harusnya malu para ulama loh, punya ilmu kok gak bisa gampang membatalkan nasab seseorang. Kan aneh. Apalagi dianggap qot'i. Kalau yang dijadikan dalil adalah tes DNA, kan ahli tes DNA-nya juga, ya, sudah mengatakan bahwasanya tidak mungkin bisa pasti, kan, menghasilkan apa keputusan yang pasti. Nggak mungkin, masanya jauh. Harus dites DNA dulu Rasulullah SAW-nya, harus dites DNA dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, harus dites DNA dulu Sayyidina Hasan dan Husain. Ada yang tes DNA? Hah? Dari negara mana? Ayo. Hah? Jangan digembor-gemborkan tes DNA, tes DNA, tes DNA. Siapa yang menggembor-gemborkan tes DNA itu kan dalam hal ini, ingat, tes DNA. DNA itu memang pengetahuan, ya, yang bisa jadi rujukan, ya, tapi untuk yang bisa, yang memungkinkan, orangnya ada, setelahnya ada, ya, fahami oleh kita. Yang tidak lama masanya, ya, walaupun sudah mati, ya otopsi. Apa ada yang otopsi Rasulullah? Hah? Nah, kalau kamu memaksakan diri dengan dalil tes DNA, itu kamu punya otak pemikiran goblok lagi, menunjukkan kepada kebodohanmu. Ini umat jangan dibodohi lagi, jangan. Kalau bilang tes DNA, bukan kita mengingkari tes DNA, tidak, tes DNA, ya, tidak kita ingkari, kan? Ingat, untuk yang saat ini nih. Namun, ingat, untuk saat ini juga ada aturan fikih yang mengatur, ya. Ada saatnya tes DNA tidak boleh dipercayai untuk masa ini aja. Ya, apalagi masa yang tidak, menurut ahli DNA-nya juga tidak mungkin bisa menghasilkan yang akurat, tidak mungkin, ya, tidak mungkin, ya. Fahami oleh kita semua. Kalau yang disyaratkan harus ada kitab sezaman, loh, kalau harus ada kitab sezaman, semua manusia nanti rungkan. Coba, semua, jadi anak siapa ini semuanya? Saya keturunan Nabi Adam, bohong kamu. Mungkin keturunan monyet kamu. Saya minta kitab sezaman dari setiap orang, dari ayah terus kakek terus sampai ujung Nabi Adam. Saya minta kitab sezaman. Itu yang mensyaratkan kitab sezaman siapa? Kan kamu sendiri yang kamu bikin. Itu ijtihad kamu yang goblok. Ijtihad yang goblok lagi, ijtihad goblok ini, yang logor itu ijtihadnya. Loh, ahli nasab semuanya tidak ada yang mengatakan ini syarat mutlak, nggak ada kok. Kenapa? Karena masalah nasab itu adalah masalah keterpercayaan seseorang. Ya seperti hadis, ilmu hadis saja, keterpercayaan seseorang, walaupun tidak ada bukunya. Saya bin Anu, ibu saya Anu, oh bapak saya Anu, anaknya Anu, anaknya Anu. Jadi kita menerima daripada orang-orang yang fikoh yang terpercaya. Kitab itu, kan, ditulis, kan, adalah bagian, hanya sebagian yang menguatkan. Bukan berarti syarat mutlak, bukan. Bukan syarat mutlak, bukan. Fahami? Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.